وصحبه وكافة أوليائه. اللهم صل على النور الجلي سيدنا محمد وآله ذوي المعالي، وارضى يا ربي عن سيدي علي وانفعنا به وصحبه وسلم. Amma ba'd, yang saya cintai, saya hormati, itu juga senantiasa saya doakan segenap para guru-guru, para alim ulama, para asatidzah yang tergabung dalam forum silaturahmi salat subuh gabungan sekota Bekasi. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, kekuatan, kesabaran, dapat terus mengembangkan dan mengajak jamaah di sekitar kita untuk dapat sama-sama bergabung dalam forum yang berkah ini dengan tujuan dibentuknya gerakan sholat subuh oleh Sayyidil Walid. Beliau adalah pencetus sholat subuh gabungan yang berkembang sampai saat ini ke Bekasi dan sekitarnya. Mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu, dahulu tidak kurang dari 35 tahun yang lalu beliau Sayyidil Walid rahimahullah rahmatal abrar, saat saya masih tinggal di daerah Menteng, belum di Tebet, belum. Beliau rajin setiap Jumat subuh menjadi imam subuh di masjid luar Batang, Makom Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus. Setiap Jumat subuh. Lalu setelah sholat subuh, beliau mengajak murid-muridnya berziarah. Dan itu dilakukan tidak kurang 21 tahun. Enggak lama, cuman 21 tahun. Enggak lama. Lama enggak? Sampai terjadi tragedi 98. Karena suasana saat itu mencekam, Sayyidil Walid terinspirasi. Beliau melihat kok asal hari Minggu saudara-saudara kita yang sebelah sono tempat ibadahnya kok rame asal hari Minggu. Kok kita sepi asal subuh sepi. Begitu dipelajari, oh begitu. Lalu beliau mengajak kawan-kawan, jamaah, murid-muridnya untuk memulai dari wilayah yang kecil, lingkungan RW, lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan di tempat beliau tinggal. Mulai kecamatan Tebet, masuk lagi kecamatan yang lain Bukit Duri, masuk kecamatan terus sampai berkembang di wilayah Jakarta dan alhamdulillah sampai ke Bekasi. Apa sih tujuannya? Nggak ada lain, cuma cari ridho Allah. Walid pesan begini sama saya sebelum meninggal. Ya waladi, hai anakku Ahmad, hidup jangan cari yang aneh-aneh. Hidup cari 3. Apelet, cari selamat. Cari selamat. Ini bukan selamat tukang bakso.
Cari selamat dunia dan akhirat. Orang bisa selamat mustahil kalau dia tidak kenal akidah yang sahih. Betul. Artinya dia harus berguru, dia harus ngaji. Itu jalur keselamatan. Jadi orang bisa selamat harus menempuh. Yang pertama jalur akidah. Jalur akidah nggak cukup. Nabi pertama kali berdakwah menanamkan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Banyak orang KTP-nya Islam, banyak. Ini sholat subuh, gabungan. Ini maaf aja, orangnya dia wae. Betul. Emang orang surga, amin. Yang hadir sholat subuh gabungan, dia lagi. Ini banyakkan orang yang gak ikut, apa yang ikut sholat subuh? Pada mesem kan? Yang maulidan, kalau kita perhatiin, iya wahumahum, dia lagi. Betul. Ustadznya, dia lagi. Habibnya, dia lagi. Banyakan yang hadir maulid, apa yang hadir maulid? Tuh kan diam. Ini yang harus kita pengaruhin mereka. Harus kita ajak. Kita udah bagus. Jangan kita doang nih. Bisa sholat subuh. Ya, berjamaah nih. Ikut dalam forum ini jangan. Jadilah manusia umat Nabi yang dapat mempengaruhi orang lain. Betul? Begitu. Kalau datang ajak teman, ajak. Udah diikut aja deh, ya. Pokoknya tenang aja deh, ya. Ada kopi, ada apa? Ada kopi nggak tadi? Oh belum. Belum, ini baru pemanasan. Saya aja belum ngopi, ya. Ya kembali, orang bisa selamat nggak cukup. Dia mengenal Allah. Tapi dia wajib beribadah. Jadi jalur ibadah. Gimana bisa selamat? Dia nggak mau sholat, dia nggak mau zakat, dia nggak mau puasa, dia nggak mau haji. Bagaimana bisa selamat? Kemudian orang bisa selamat. Yang ketiga harus menempuh jalur akhlak. Akidahnya bagus, sholat ibadahnya cakep, bahkan gak tanggung-tanggung. Dia kenal la ilaha illallah dari Nabi kita Muhammad. Dia sholat di belakang Rasulullah. Dia ngaji bukan sama Habib Ahmad bin Ali, bukan sama Ustadz Maulana, bukan sama guru-guru kita yang lain. Dia ngajinya sama Rasulullah. Tapi giliran mau meninggal ngap-ngapan. Nggak bisa. Ditarik itu sama Israel susah ruhnya. Lihat Alqamah. Muridnya Rasulullah. Kita ini bukan murid Rasulullah. Ilmu apa nggak cukup? Cukup. Nabi yang didik Alqamah. Kita baru ngaji sedikit aja udah ketenteng. Ibadah kita nggak seberapa aja udah mau show. Sedekah kita sedikit, naudzubillah. Alqamah ikut perang sama Nabi, sholat bersama Rasulullah. Tapi akhlaknya nggak baik. Akhlaknya nggak baik, sama ibunya nggak baik. Lebih memprioritaskan bini, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Asal buat emak nomor 11, buat bini nomor wahid. Ada nggak yang begitu?
Asal ngasih emak, ngumpet-ngumpet. Ada nggak begitu? Ini berasa banget tuh, gue banget deh. Nauzubillah min. Harusnya kita punya bini mendorong kita supaya kita bisa masuk surga dengan sebab bakti kita kepada ibu kita. Betul. Masya Allah. Jadi hidup pertama cari selamat. Dulu Walid itu punya guru namanya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau yang kasih nama saya. Seorang wali yang mujabud dakwah. Yang beliau sendiri mengatakan doa yasbiqul barak. Doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Asal Habib Soleh datang ke Jakarta, mampir Kuitang, hujan. Habib Soleh angkat tangan aja. Allahumma hawalaina la alaina. Berhenti langsung. Kalau kita giliran hujan, wah Allahumma hawalaina la alaina, tambah gede. Lihat. Inna lillahi ibadan law aradu arad. Kata Nabi, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang apabila mereka mau menginginkan sesuatu, maka Allah bakal turutin. Apa aja bakal dikasih. Nggak ada wali yang nggak bakti sama orang tua. Nggak jadi wali dia. Mudah-mudahan kita bisa jadi bakti sama orang tua kita. Amin. Nggak ada wali yang nggak sembahyang malam. Nggak bangun malam. Kita bangun malam nggak? Bangun. Ya, kencing doang. Habib Soleh Tanggul, penggemar Habib Soleh Tanggul ini bukan saja orang Jawa Timur, khususnya orang Madura, ya, orang Madura. Tapi penggemar Habib Soleh ini orang-orang Arab pada cinta sama Habib Soleh. Habib Soleh sekali waktu datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sampai di Mekah, dulu hidup ayah daripada pengarang kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, pengarang kitab Jala'ul Afham, pengarang kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pengarang kitab Wahwa bil Ufuqil A'la, pengarang kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, pengarang kitab Fi Rihabi Baitillahil Haram, pengarang kitab Al-Manhalul Latif, pengarang kitab Abwabul Faraj, dan banyak karangannya, yaitu Profesor Dr. Al-Muhaddid Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ayahnya namanya Said Alwi, Mufti Mekah. Mufti Mekah. Ibu bapak pasang foto wali-wali, ulama-ulama. Ini Said Alwi ini ganteng. Beliau ahli hadis. Beliau ulama besar. Di zamannya Wahabi, keok. Keok. Ditantang berdebat sama beliau, keok. Ahli hadis. Quran di luar kepala. Jebolan Azhari. Hadisnya itu jebolan. Ngambil doktornya itu. Ya, dalam ilmu hadis. Di Azhar. Di zaman beliau, Wahabi Mekah, ngeper. Ya. Kata beliau, kalau mau berdebat, nggak usah pakai begini-begini. Langsung live. Live. Al Jazeera, baru saya mau. Bingung. Tuh lihat tuh. Nggak tanggung-tanggung. Ganteng sama dia. Ganteng ada sama dia. Kaya ada sama dia. Bininya ngelamun aja guru kita. Iya. Mau jagoan dia, saya minta cariin sama dia. Selalu ala Nabi. Saat itu Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh ini kalau lagi ngumpul biasa baca sholawat, qasidah sambil dilantunin sama gitar gambus. Ya.
Kemarin waktu acara di mana? Eh, Subuh Gabonan Maulid ya. Tempat guru kita, Milad ya. Ada gambus tuh. Ya gitar gambus. Ya kan main gambus. Begitu datang lagi baca sholawat. Datang Said Alwi, mufti Mekah. Orang ratusan berdiri. Pada teriak, Said Alwija, Said Alwija. Pada ketakutan. Said Alwi datang, Said Alwi datang. Kenapa takut? Karena pakai musik gitar gambus tuh. Ini mufti Mekah nggak mau. Ada musik-musik nggak mau. Nggak cocok. Jadi semua pada berdiri ketakutan. Said Alwija, Said Alwija. Said Alwi datang, Said Alwi datang, Said Alwi datang. Selesai. Berhenti. Begitu dekat, Habib Soleh heran. Kenapa ada berhenti? Karena ada Habib Alwi Al-Maliki datang. Begitu sampai, belum selama nama Habib Soleh. Habib Soleh bilang gini. Ya Alwi, anta tajik batu farrihni wala batu hazinni. Hai Alwi, ente datang ke sini mau bikin gembira aneh atau mau bikin sedih aneh? Ya wali, mau wali. Betul nggak? Nah kalau kita mufti kita gituin, siapa kita? Waduh, langsung Habib Alwi mengatakan, aneh datang ke sini Habib, mau bikin gembira Habib. Kalau begitu, terusin lagi main gambus. Ya salam. Main lagi udah. Duduk. Kata Habib Alwi, aneh masuk. Namsi ala bahra al-hamid. Aneh udah nyemplung aja dah ke lautannya al-hamid begitu. Karena Habib Soleh, ya marganya al-hamid. Selesai. Orang-orang pada minta doa. Habib Soleh ambil kertas. Minta kertas ditulis. Tulisannya apa? Salamah. Robek. Pulung-pulung kayak kertas arisan. Kasih satu. Semuanya sama. Giliran Habib Alwi minta doa. Dikasih juga sama. Habib Alwi langsung buka. Dia lihat. Kok cuma tulisannya satu kalimat. Selamat. Protes beliau sama Habib Soleh. Ya Habib, della hada ya Habib. Cuman ini doang doanya. Kata Habib Soleh, ya selamat iman ente. Selamat Islam ente. Selamat zahir ente. Selamat batin ente. Selamat keluarga ente. Selamat anak ente. Selamat dijabarin selamat sama Habib Soleh. Lalu Habib Soleh mengatakan, amma yakfi ya Alwi, apa enggak cukup hai Alwi? Cukup Habib, cukup. Jadi hidup cari selah, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu hakikat keberuntungan. Siapa orang yang dihindari dari api neraka, dimasukin ke dalam sorga, maka itulah dia orang-orang yang beruntung. Yang kedua, hidup cari barokah. Hidup cari, ini mau kaya apa berkah? Mau kaya apa berkah? Mau kaya? Kaya belum tentu berkah. Tapi orang berkah insya Allah bisa kaya. Jadi mau berkah mau kaya? Mau berkah mau kaya? Saya mau dua-duanya. Jadi hidup cari barokah. Berkah ada di mana? Berkah ada bakti sama orang tua. Berkah ada di mana? Nih subuh-subuh berjamaah. Nabi kasih tahu, Allahumma barik ummati fi buku riha. Ya Tuhan, berkahi umatku di waktu pagi. Kita dapat berkah nih udah, ya. Berkah ada di mana? Ya, ada di dalam kita mulazamah bersama guru-guru kita. Kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita sholat berjamaah, kita baca Quran, kita ziarah aulia, kita cinta sama orang soleh, kita cinta sama ulama, kita cinta juga, kita bakti sama kedua orang tua dan bakti kepada guru kita. Amin ya Rabbal. Jadi hidup yang pertama cari selamat. Orang nggak bisa selamat, mustahil dia bisa selamat. Mustahil. Kalau dia ngajinya apa?
tanpa guru. Tanpa guru. Ini orang sekarang banyakan sotoy. Kata anak saya sotoy. Ya. Belajarnya udah deh. Mentang-mentang. Dulu kan belum ada nih. Belum ada apa? Belum ada media sosial. Belum ada Android. Betul nggak? Emang tahuan mana sih? Tahuan mana sih ulama-ulama kita dulu? Sama yang sekarang? Sama kita nih? Mereka nggak mau. Walaupun sekarang ini teknologi canggih, tetap mereka ngaji itu datang sama guru. Nggak mau live streaming. Betul. Ini saya tahu nih yang hadir, yang nggak hadir banyak live streaming. Nah, gue nonton aja dah kan gitu. Habis jauh banget sih ke sono kan gitu. Ada nggak yang begitu? Jangan, beda. Ya, banyaknya langkah kita ke masjid, ya maka semakin banyak dosa-dosa kita, pahala kita juga yang kita dapat. Betul. Nabi yang kasih tahu. Jadi hidup cari selamat. Yang kedua cari cari barokah. Yang ketiga jauhin dosa. Jauhin dosa. Baik aja sama orang. Sama orang baik aja. Husnudzon aja. Baik sangka aja kita. Karena kalau meleset kita nggak jadi dosa. Tapi kalau kita nyangka itu orang-orang jahat, orang nggak benar, ternyata dia orang soleh, belangsak kita. Betul. Di dalam kitab An-Nawadir ada kisah menarik. Ada sekelompok perampok. Dia udah kemalaman. Dia lihat di ujung ada rumah. Satu. Dia hampiri itu rumah. Dia ketok. Dia kasih salam. Ternyata dijawab. Begitu dibuka. Sekelompok perampok ini kepalanya bilang. Pimpinannya bilang, Pak, punten, saya mujahid. Kami ini semua mujahid fisabilillah. Kami ini tentara-tentara perang. Yang akan berperang ke medan perang. Kami ini kemalaman. Boleh nggak kami numpang bermalam? 1 malam aja. Besok subuh kami berangkat. Lalu Sahibul Bait mengatakan, ahlan wa sahlan, silakan dengan senang hati. Masuklah mereka. Bininya dibangunin. Bu, kita kedatangan tamu luar biasa. Mujahid. Masak deh, masak. Yang ada apa? Masakin. Kelar apa mereka makan, minum, tidur. Ini Sahibul Bait punya anak laki-laki yang lumpuh. Kena penyakit lumpuh. Kata sang suami, Bu, itu air bekas minumnya kumpulin. Borein. Tahu nggak borein? Orang sini bilang borein. Hah? Ya borein. Kalau lumurin kan ya jauh banget ya. Ya disiram buasa, susah tuh ya. Borein nggak ada di dalam kamus. Ya. Usapin, borein deh ke sekujur badan anak kita. Kita minta dengan berkat mereka nih para mujahid, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit anak kita. Padahal mereka bukan mujahid, bajingan. Bajingan. Diambil. Bininya nurut, borein semuanya. Subuh, ini para perampok pergi, pamit. Besok malamnya balik lagi ke rumah itu. Begitu balik, mau numpang nginep lagi. Tentunya disambut. Dan sambutannya ini ya lebih gembira dari pertama. Ini kawanan perampok melihat apa? Ini anak Sahibul Bait udah berjalan. Lalu mereka bertanya, ya fulan, bukankah ini anakmu kemarin yang lumpuh? Iya betul. Ini berkat ente semua nih. Air ente aneh kumpulin, aneh suruh harim, aneh basuhin.
Ana yakin ente ini orang baik, semua orang soleh. Ana minta kepada Allah dengan berkat pangkat ente, Allah Ta'ala sembuhkan. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah sehat. Sekarang ana nih mau berterima kasih sama antum semua. Nangis tuh perampok. Tuh perampok nangis. Pak, jujur kami ini sebetulnya bukan mujahid. Kami ini perampok. Enggak. Kami ini bajingan. Enggak. Benar. Buktinya anak saya ini saya bertawasul. Ya. Ambil barokah. Tuhan kasih ente orang soleh. Nangis. Mulai detik itu kami taubat. Perampok-perampok itu taubat. Tapi apa ini kesimpulannya? Lihat. Ini sahibul bait. Husnul i'tiqad. Begitu mantap keyakinannya kepada tamunya. Dia nggak lihat siapa-siapa lagi. Ini tamu dia sebut mujahid. Dia mantap. Ini orang sekarang sama gurunya nggak mantap. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Sama guru biar mantap kita keyakinan kita. Ya, yakinin guru-guru kita itu orang-orang soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya karena waktu juga. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi